Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat sebuah virtual server di VMware melalui vCenter Console. Proses pembuatan virtual server ini sangat cepat sekali jika dibandingkan dengan kita harus membeli sebuah physical server untuk memenuhi kebutuhan server di IT infrastruktur kita. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Pastikan teman-teman sudah bisa mengakses VMware vSphere vCenter. Langkah selanjutnya adalah kita akan login ke vCenter tersebut. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Windows Session Authentication saya. Saya klik di bagian sini, kemudian klik Login, dan kemudian klik Allow. Dan akan membawa kita ke halaman vCenter. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita login di vCenter, teman-teman pilih salah satu data center di mana virtual server tersebut akan dibuat. Kemudian langsung saja kita klik kanan seperti ini dan teman-teman klik New Virtual Machine. Kita klik. Nah, ini adalah halaman untuk membuat virtual machine. Di sini sebetulnya ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Ada Create New Virtual Machine secara manual yang akan kita praktekkan hari ini, dan di sini juga bisa Deploy from Template ataupun kita bisa mengcloning dari virtual machine yang sudah ada. Oke, langsung saja kita pilih yang Create a New Virtual Machine. Kita klik di sini dan kita klik Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman masukkan nama virtual machine yang akan kita buat. Contohnya kita buat VM spasi test 01. Setelah teman-teman memasukkan nama virtual mesinnya, kemudian klik Next. Dan di bagian ini ada compatibility check, pastikan sudah tercentang hijau seperti ini. Kemudian kita klik Next lagi. Kemudian di bagian storage atau konfigurasi disk filenya. Di bagian sini teman-teman bisa menentukan sendiri di mana virtual mesin tersebut akan dibuat. Contohnya saya pilih di bagian storage ini. Saya klik dan pastikan juga compatibility check-nya sudah tercentang hijau. Selanjutnya kita klik Next. Nah, di bagian sini adalah compatible with ESX host. Ini kita biarkan secara default-nya saja. Kemudian kita klik Next. Nah, di sini adalah operating system yang akan kita gunakan. Pada tutorial kali ini kita akan menginstal Windows Server 2019. Kita klik di sini. Misalkan teman-teman ingin menginstal operating system Linux, teman-teman tinggal klik di bagian sini dan teman-teman tinggal pilih bagian Linux. Nah, di sini ada beberapa juga versi-versi Linux yang bisa teman-teman install sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita ganti lagi ke Windows seperti ini dan Windows Server 2019. Langkah selanjutnya adalah kita klik Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi virtual machine hardware. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menentukan jumlah CPU, memori, ataupun hard disk sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Juga di sini ada settingan untuk network dan juga settingan untuk CD atau DVD drive. Pada tutorial kali ini kita akan menginstal Windows Server dengan menggunakan ISO. Maka kita perlu merubah settingan di DVD drive-nya. Kita klik di bagian sini dan kita klik Content Library ISO atau tergantung di mana ISO tersebut berada. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri. Saya klik di Content Library ISO karena ISO saya berada di dalam folder ini. Saya klik dan akan muncul tampilan beberapa operating system yang saya miliki. Nah, di sini ada Windows Server 2019, maka akan saya pilih seperti ini. Kita klik dan klik OK. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk klik Connect di bagian sini, sehingga ketika virtual machine ini kita nyalakan, maka dia akan terkoneksi atau tersambung dengan server kita. Kemudian di bagian VM option sini, teman-teman klik dan kita pilih yang bagian boot option.
Di bagian boot option ini, boot delay-nya hanya 0 milisecond, jadi akan sangat cepat sekali, dan kita rubah menjadi sekitar 10.000 milisecond. Agar ketika VMware ini kita boot up, maka dia akan sedikit delay, dan kita bisa menekan any key di keyboard untuk memulai proses instalasi Windows Server kita. Setelah itu kita klik Next. Kemudian di bagian sini ini adalah summary-nya, dan di sini sudah ready to complete. Jadi kita klik finish, maka virtual server yang kita buat sudah selesai. Langsung saja kita klik finish, dan ini adalah virtual server yang sudah kita buat tadi. Di sini ada namanya VM Test 01. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyalakan server ini. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih di bagian power, dan klik power on. Dan server kita akan menyala. Bisa teman-teman lihat di sini, setelah kita power on servernya, di sini sudah muncul tampilan tulisan VMware. Kemudian untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa klik di bagian Launch Console, kita klik, dan akan muncul konsol seperti ini. Kemudian di bagian sini, kita pilih yang di bagian SATA CD-ROM, kemudian kita klik Enter. Kita press any key untuk start instalasi Windows, dan loading file akan berjalan, dan sekarang sedang proses instalasi Windows Server kita. Untuk tutorial instalasi Windows Server, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya, bagaimana kita menginstal Windows Server 2019. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.